Oke, kita lanjut ke episode 7 dari Lelaki Tanpa Kepala dari Alas Purwo. Di episode ini, pilihan Ayla semakin rumit, dan dunia yang dia kenal semakin terbelah antara kenyataan dan mimpi buruk. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update episode berikutnya. Episode 7, Dua Dunia, Satu Pilihan. Jika dunia ini bisa dipilih, maka hanya satu yang bisa tetap ada. Dan yang lainnya akan hilang, meninggalkanmu selamanya. Ayla berdiri di depan cermin yang sudah terbalik, menatap gerbang batu dengan aksara Jawa kuno yang terukir dalam darah. Raka, dengan tubuh kurus dan wajah yang mulai memudar, melangkah pelan keluar dari dalam gerbang. Matanya kosong, seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk menyeberang ke sisi lain. Ayla, aku tidak bisa kembali. Tapi kau bisa. Aku sudah hilang, tapi kau masih ada. Senyum Ayla terbaca dingin. Raka, teman yang sudah ia anggap saudara, adalah salah satu yang tersesat di dalam hutan. Ia tidak pernah kembali, dan kini tubuhnya tampak menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang sudah mulai kehilangan keseimbangan. Ayla merasakan tubuhnya kaku. Pilihan ini bukan hanya tentang hidup atau mati, tapi tentang apa yang akan mengisi ruang yang satu ini. Gerbang batu di depan cermin mulai bergemuruh. Semakin kuat, semakin cepat, dan di dalamnya muncul bayangan dari dirinya sendiri. Ayla yang ada di dunia ini. Tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya kosong, bibirnya tersenyum lebar, seolah menunggu sesuatu. Ayla merasa lidahnya tercekik. Ia mencoba melangkah mundur, tapi kaki terasa terikat ke lantai. Sesuatu menariknya ke depan. Ke gerbang itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain dari balik pintu. Kau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ayla menoleh. Di ambang pintu kamar, Profesor Seno berdiri, wajahnya pucat dan ketakutan. Tapi ada sesuatu yang sangat berbeda dari sebelumnya. Matanya terlalu kosong. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Ayla, panik. Seno menggeleng pelan. Aku tidak bisa mencegahmu. Tapi kau harus tahu. Kamera itu bukan hanya jendela. Itu pintu. Dan siapapun yang melihatnya terlalu lama, akan tersesat di dunia tanpa kepala. Ayla merasa seakan dunia di sekitarnya berputar. Sesuatu di dalam cermin mulai bergerak lebih cepat. Raka sudah memudar, wajahnya tak lagi tampak manusiawi. Sosok di dalam cermin menggantikan tempatnya. Kau harus memilih, Ayla. Jangan tinggal terlalu lama. Seno melangkah mundur. Namun Ayla tidak bisa bergerak. Ia tahu, ia sudah terjebak. Dunia di dalam cermin mulai mengeluarkan suara aneh. Dari dalam, rangkaian langkah kaki terdengar mendekat. Perlahan-lahan, tubuhnya yang lain, versi dirinya yang tak berkepala, mulai mengambil bentuk, berjalan menuju Ayla. Ia melihat dirinya tanpa kepala berjalan menuju gerbang, dengan tubuh yang semakin besar. Itu adalah dirinya, di masa depan. Ayla menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, cermin itu bergetar keras, dan suara gemuruh mengisi seluruh ruangan. Tunggu. Ayla terkejut, karena yang berbicara bukan dirinya. Itu adalah sosok yang lain, sosok yang mengenakan wajahnya sendiri, namun tanpa kepala. Tunggu. Aku ingin yang ini tetap di sini. Suara itu terdengar semakin keras, semakin mengancam. Ayla menoleh ke Profesor Seno yang kini sudah tidak ada di belakangnya. Sebagai gantinya, hanya ada bayangan yang semakin memanjang dari cermin yang terbalik. Ayla tahu, waktunya habis. Gerbang itu sudah terbuka lebar, dan sosok tanpa kepala yang mengancam di dalam cermin hanya ingin menggantikannya. Apa yang harus kulakukan? Ayla berteriak. Siapa yang harus kupilih? Bersambung.